Bismillahirrahmanirrahim. Lah ngono iku sing seneng niku sing seneng golek perbedaan ngono iku sapa? Gus Bahak. Wah, senenge rak karuan. Judulnya sama, cuman beda penerbit. Niku terkadang niku pancen ndadekake banyak perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati samaniyata asra ruknan. Rukunnya sholat kemarin sampun nggih. Ya sebagian kita ulangi lagi. Rukunnya sholat menika ada 18 nggih. Yang pertama adalah niat, kemudian diteruskan dengan berdiri. Nah, kemarin sampun mencoba dereng. Sampun mencoba dereng. Sing pundi ta? Sing berdiri. Sing sunah. Kan rukun sholat ada 18, satu adalah niat. Letak niat itu di mana? Letak niat itu dibarengkan dengan pertama kali kita melakukan gerakan sholat, yaitu ketika kita bertakbiratul ihram ya. Itu yang pertama. Tapi sebelumnya dalam kondisi takbiratul ihram itu ketika sholatnya itu adalah sholat fardu, sholat wajib, maka kita juga wajib untuk berdiri semampunya ya. Kita wajib berdiri semampunya. Nek umpamane kata semampunya itu dibatasi dengan beberapa menit. Misalkan saya mampunya berdiri cuman setengah menit, ya sudah setengah menit itu berdiri. Oke. Minimal ketika kita Allahu Akbar itu dalam posisi berdiri. Kemudian kalau kita sudah menyediakan kursi sebelumnya, ya selanjutnya kita duduk, nggak masalah. Itu adalah sholat fardu. Itu adalah sholat fardu. Adapun ketika sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat sunat, maka ketika kita melakukan awal pekerjaan kita melakukan sholat, yaitu ketika kita takbiratul ihram, tetapi kita pokoknya kasarannya kita rasa-rasa ngadeg kita rasa-rasa ngadeg. Boleh nggak kita dalam posisi bisa mampu berdiri tetapi kita memilih sholat dengan duduk ketika itu sholatnya adalah sholat sunat, maka tidak akan menjadi masalah yang berarti. Yang menjadi masalah itu ketika sholatnya kita adalah sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya atau sholat subuh. Kita mampu berdiri tetapi kita memilih untuk duduk misalkan. Nah, maka itu salah satu rukun daripada sholat, yaitu berdiri, sudah kita tinggalkan. Terus berdiri itu menjadi rukun sholat ketika yang dikerjakan adalah sholat, yang kita kerjakan adalah sholat sholat wajib. Ketika sholat sunat, maka kita diperbolehkan langsung duduk. Kita diperbolehkan. Kalau kemarin misalkan dari sholat isya menuju sholat tarawih, dari sholat isya menuju sholat tarawih, niku biasanya waktunya kan nggak lama, waktunya nggak lama. Ya selama-lamanya paling kan nggak lebih dari 10 menit, nggak lebih dari 10 menit. Kemudian setelah wirid dan doa sholat isya selesai, itu biasanya kita melakukan sholat sunat sebelum kita melakukan sholat tarawih. Kita sholat sunat. Nah, ketika sholat sunat ini kok ternyata aku rada kesel rasa-rasa ngadeg misalkan. Aku rada kesel rasa-rasa ngadeg. Nggih sampun, silahkan sholat sambil duduk. Ketika sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah setelah isya niku silahkan kalau ingin duduk. Walaupun kita sebetulnya mampu untuk berdiri. Sebenarnya kita mampu untuk berdiri. Yang selanjutnya yang keempat adalah
membaca suratul Fatihah. Nah, niki membaca suratul Fatihah ada satu penekanan. Di rakaat pertama, di rakaat ini sing betul-betul harus membaca surat Fatihah secara sempurna. Itu adalah tidak bisa ditolak lagi ketika kita berada di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Gelem ora gelem itu Fatihah kita harus komplit. Ya, nah bagaimana dengan rakaat pertama? Rakaat pertama niku terkadang kita datang ikut jamaah itu terlambat. Ketika kita datang jamaah itu terlambat, otomatis kita juga, apalagi kita datang imam sudah mau ruko, misalkan ketika kita baru mau datang imam sudah mau ruko, nah otomatis mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Bagaimana kita menyesuaikan? Kita kemudian langsung mengikuti gerakan imam. Terus membaca surat Fatihah itu harus komplit. Sekarang menjadi masalah ketika imamnya gebut. Ketika imamnya gebut seperti sholat taraweh. Sholat taraweh kan imamnya gebut. Jenengan bagaimana menyikapi ketika padahal membaca surat Fatihah niku tidak bisa ditinggal. Ketika imam sudah waladolin, kemudian imam bacanya iku alam taro, mending bareng waladolin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim, Allahu akbar, mateng laura. Kapan jenengan ada kesempatan untuk membaca surat Fatihah? Terkadang ketika kita sholat itu kita lagi iya kan abu dua iya kan nasta'in, imamnya wes ruko. Imamnya wis ruko. Ini rakaat kedua. Nah, rakaat kedua. Ketika rakaat kedua berarti kita sudah menangi imam. Menangi itu bahasa Indonesia napa? Kita wis menangi imam itu dari awal. Kecuali rakaat pertama ya. Rakaat pertama itu kita bisa mengikuti imam itu. Imam arep ruko kita baru ikut, bisa jadi kan? Oh, jengene imam Allahu akbar ternyata kita masih di jalan. Mungkin ya, memungkinkan itu. Kita masuk masjid ketika kita sudah ada di barisan depan di belakang imam, ternyata imamnya wis meh ruko. Ya sudah, kita ikut. Ketika kondisi seperti ini, maka diperbolehkan kita membaca surat Fatihahnya tidak komplit. Lagi tekan iya kan na'budu iya kan nasta'in. Imamnya wis ruko. Rakaat pertama niki nggih. Rakaat pertama, iya kan na'budu iya kan nasta'in, imamnya jujuk wis ruko. Boleh enggak kita ikut ruko? Boleh. Ketika rakaat pertama. Tidak boleh ketika rakaat kedua. Kenapa rakaat kedua enggak boleh? Karena ketika kita berdiri, kita itu mengikuti imam. Kita mengikuti imam. Artinya segera setelah imam berdiri, enggak lama kita juga berdiri. Artinya kita juga mampu untuk membaca surat Fatihah. Niki surat Fatihah, karena surat Fatihah niku adalah rukun daripada sholat, maka tidak bisa ditinggalkan, harus diikuti. Nah, kita ternyata delalah mendapatkan imam yang gebut enggak cuman gerakannya, tapi ternyata bacaannya juga gebut. Ketika imam sudah membaca surat Fatihah, kita bilang amin. Kita baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak taunya imamnya bacanya cuman apa? Seperti di masjid ini. 10 hari terakhir ini luar biasa. Gebut. Barang wis mulai amin, terus imamnya membacanya tidak surat, tetapi ayat. Salamun qaulam mir rabbir rahim wa amtazil yauma ayyuhal mujrimun Allahu akbar. Cuma 2 ayat. Lah makmumnya kebebanan 7 ayat. Surat Fatihah 7 ayat. Kira-kira nyandak ta mboten? Mboten nyandak. Mboten nyandak. Nah, ngeten iki nek kita tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, kita takbirnya bareng, takbirnya bersamaan. Kita tidak tahu, kita ikut rukuk, kita ikut rukuk imam. Padahal
bacaan Fatihah kita belum selesai. Nah, ketika bacaan Fatihah kita belum selesai, maka dianggapnya hitungannya kita belum membaca Fatihah. Padahal kita ada waktu untuk membaca itu. Khususnya di rakaat 2, rakaat 3. Lah nek angger inna atainakal kausar isih lumayan, qul huwallahu ahad isih lumayan. Lah nek salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazil yauma ayyuhal mujrimun Allahu akbar, mateng. Mateng niku nggih. Ya nek wis muni salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazil yauma ayyuhal mujrimun Allahu akbar. Lah aku lagi maliki yaumiddin re. Aku lagi maliki yaumiddin re. Nek aku melu imam yo, nek umpamane aku tak sempurnakan bacaan Fatihahku, ya wong wis rukuk kabeh aku urung. Lah kan kadang kena mental sendiri kita kira. Ketika jamaah yang lain itu sudah rukuk dan kita ternyata masih berdiri, terkadang iki aku dak rukuk-rukuk ya, ngono. Nah, kira dados niku adalah satu kendala, berarti artosipun ketika bacaan surat Fatihah kita ini harus selesai, kita harus nabrak satu aturan. Nabrak niku artinya tidak melanggar tapi cuma nyenggol. Aturannya kita membaca surat Fatihah niku kan setelah imam setelah imam. Tapi kalau kita membaca surat Fatihah setelah imam bacanya salamun qaulam mir rabbir rahim sakarepe sirahe. Bagaimana kita bertindak seperti itu? Yuk gelem ora gelem, kita mepet bacaannya, kita ngintil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita mulai bismillah dari sini. Dari Ar-Rahmanirrahim kita mulai bismillah. Kalau tidak sholat tarawih, usahakan jangan seperti ini. Jangan nabrak seperti ini. Tetapi ketika sholat tarawih yang mengharuskan kita cekatan, ya gelem ra gelem nempel terus, nempel. Niki dibilang setelah, dibilang barengi imam tidak, dibilang setelah imam juga tidak. Nek barengi kan berarti bismillahirrahmanirrahim, kita bismillahirrahmanirrahim. Artinya imam masih membaca Fatihah, kita membaca Fatihah juga. Niku kategorinya adalah kategori barengi, barengi. Padahal ketika kita barengi bacaan dengan bacaan imam itu sebetulnya kurang baik. Tetapi nek ora ngono, kelangan surat Fatihah. Ketika kelangan surat Fatihah, aku wis jengkulit re, kesel re. Ternyata ada rukun yang saya tinggal. Ketika ada rukun yang saya tinggal, berarti sholat saya belum sempurna. Loh niku dilema Nate ningali napa salat tarawih sing ndok ngon TV utawa ndok ngon HP ndok YouTube niku kira. Boh. Iki nek sing makmum iki mok wong nganggur delok-delok tok ya repot niku ta. Baca napa? Kita baca apa sebagai makmum lho. Terus niku secara syariatnya memang harus seperti itu, kira. Kita harus komplit dalam membaca napa? Dalam membaca Al-Fatihah, dan termasuk di dalamnya adalah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena menurut Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kalau itu dia termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, maka Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca. Khusus di Al-Fatihah. Khusus di Al-Fatihah. Nah, karena dia adalah ayat daripada Al-Quran, maka Al-Fatihah niku harus dibaca. Selanjutnya rukun yang kelima adalah ruku'. Adalah ruku' kemarin sudah saya katakan, ruku' itu ada batas minimal, ada batas sempurna. Ruku' itu ada batas minimal, ada batas sempurna. Batas minimalnya apa? Batas minimalnya adalah ruku' itu ketika telapak tangan kita bisa nyekel napa niki lutut. Ya, ketika telapak tangan kita bisa nyekel lutut. Sempurnanya
sempurnanya lo ya. Sempurnanya ketika punggung geger kita niki bisa lurus. Nek wong tua kon lurus angel Mas Edo. Nek wong tua kon lurus angel, ngira. Lah itu sempurnanya, artinya ketika kita bisa rukuk hanya dalam batas minimal. Apa dalam batas minimal itu? Ketika kita bisa memegang lutut, senajan bahu utawa geger ini tidak belabak, tidak lurus, itu tidak akan menjadi masalah. Kita sudah diikutkan dalam kategori rukuk, ya. Sudah diikutkan dalam kategori rukuk, walaupun punggung kita tidak bisa lurus. Karena itu sempurna. Kalau kita nggak melakukan sempurna, tapi toh tetap diakui itu adalah rukuk. Cuman belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Gegeri loro. Kenapa durung sempurna? Karena nggak kuat, wis tuwa. Ngira. Dadas niku sempurnane orang rukuk adalah tangan memegang lutut, kemudian gegere lurus. Sing diuber jangan gegere. Sing diuber jangan gegere. Sing diuber adalah nyekel lutut. Nah, terkadang karena nguber kepengen gegere iku iso lurus, kadang-kadang kita niku nyekeli gares. Ngira? Kadang-kadang kita nyekeli gares, enggak usah. Semampu kita pegang lutut. Ngira, semampu kita pegang lutut. Disitulah kita rukuk, kita rukuk. Dalam rukuk itu ada kesunatan bacaan minimal. Kita membaca subhanallah minimal. Setelah rukuk meneng kita baca subhanallah. Itu minimal. Tetapi sempurnanya kita ketika rukuk itu kita membaca Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdih 3 kali. 3 kali. Niku sempurnanya. Tapi kalau kita tidak mengerjakan sempurnanya bukan berarti tidak sah. Kalau kita tidak melakukan sempurna bukan berarti kita tidak sah, bukan berarti kita tidak rukuk. Wala imame cepete kaya ngono jenengan ngopeni subhana rabbiyal adzim wa bihamdi subhana rabbiyal adzim. Wah, si imame tekan Kudus. Salat raweh re. Kira imame mun tekan Kudus. Lah pripun? Bagaimana kita menyikapi ini ketika kita rukuk? Misalkan kita mampu membaca subhana rabbiyal adzim wa bihamdi 1 kali. Cukup. Itu sudah masuk dalam kriteria kita diam dalam rukun utawa bahasane iku tumak ninah. Kita sudah tumak ninah. Ketika kita rukuk subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, imamnya wis sujud, ya udah bangun dari rukuk. Sekali saja, enggak usah 3 kali. 3 kali itu sempurna. Kalau kita tidak sempurna juga tidak masalah, masih masuk dalam kategori rukuk. Nah, niku berarti kita cukup membaca subhana rabbiyal adzim wa bihamdi. Subhana rabbiyal adzim wa bihamdi isih kedawan ternyata imame biyen ekspres temenan. Misalnya subhana rabbiyal adzim wa bihamdi kok isih ora nyandak utawa dianggap niku masih terlalu lama. Kita minimalis saja. Subhanallah. Karena ucapan kita setelah awak kita niku mandek meneng subhanallah cukup. Itu sudah masuk dalam kategori tumak ninah. Itu sudah masuk dalam kategori tumak ninah. Nek salat normal, bu salat duhur, bu salat ya pakai salat wajib biasa, niku kan kecepatannya tidak ekstrim. Ya, kecepatannya tidak ekstrim, kecepatannya niku kecepatan normal. Maka sebaiknya kita membaca subhana rabbiyal adzim wa bihamdih 3 kali. Niku rukuk dan tumak ninah. Berarti tumak ninah niku sudah masuk ke rukun yang ke-6. Nah, kados kitab ngeten iki satu kitab. Ternyata ada perbedaan
Ada satu kitab tumak ninah niku berdiri sendiri menjadi satu rukuk. Satu rukun nggih. Berdiri sendiri menjadi satu rukun. Ada juga kitab yang mengatakan rukuk beserta tumak ninah. Berarti sudah satu rukun. Sudah satu rukun. Makanya kadang-kadang ketika kita membaca kitab, membaca satu referensi itu beda-beda. Rukune salat ana 13. Lho nduk nggon kono tek jarene ana mok 7 tok. Kene ana 13. Oh iya. Ternyata tumak ninahnya digabung menjadi satu, yang sebelah sana, yang sebelah sini tumak ninahnya dipisah. Nah, kira. Nah, niku padahal sama, padahal sama. Setelah kita tumak ninah dalam rukuk, kemudian kita iktidal. Iktidal niku napa? Iktidal niku artosipun lurus. Arti dari iktidal niku adalah lurus. Lurus adalah kita bangun dari rukuk. Bangun dari rukuk. Batasnya kita dianggap bangun dari rukuk. Ketika tangan kita sudah tidak satu napa? Jarake tidak lurus dengan lutut. Artinya ketika tangan kita sudah berada di atas, ketika tangan kita sudah berada di atas lutut, nah maka itu kita sudah dinamakan iktidal. Makanya ketika imam niku rukuk, bagaimana kita tahu kita bisa mendapatkan rukuknya imam? Wis kadung diplayoni kok. Nah, biasanya nek salat arep jamaah wong mlayu-mlayu ora nututi imam. Ketika imam sudah rukuk, ketika kita melihat imam sudah rukuk, sudah kita ikut rukuk saja. Ora usah maca Fatihah, rekoso malahan nek maca Fatihah. Kenapa? Karena kita mendapatkan imam yang terlambat. Terlambat niku di rakaat pertama, rakaat kedua masih terlambat. Mboten kan? Rakaat ketiga enggak terlambat, rakaat keempat enggak terlambat. Makanya rakaat 2, 3, 4 itu kita membaca Fatihah kudu komplit. Ketika kita melihat imam rukuk, kita ikut Allahu Akbar, langsung rukuk. Langsung rukuk. Jadi ketika kita proses rukuk, imam berdiri, itu namanya kita masih mendapatkan rukuknya imam. Kenapa? Karena ketika kita rukuk, posisi imam itu masih rukuk. Jadi kok kita ndingkluk dek ndangak, ya ora apa-apa. Kecuali kalau dangak kita lagi arep nututi rukuk, itu berarti kita sudah tidak menangi, berarti kita bahasannya kita itu telat, ya kita telat. Tetapi ketika kita rukuk, kita masih melihat imam niku rukuk, kita proses rukuk dek ngadeg, ya wes berarti kita dapat satu rakaat. Ya. Kecuali kalau kita arep Allahu Akbar lagi arep rukuk, imamnya wes ngadeg, kita nututi rukuk. Tetap baik, kita ternyata masih terlambat satu, telat siji, ya. Kita iktidal sambil membaca tumak ninah, ya. Sambil membaca tumak ninah. Ketika kita dalam kondisi normal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Niku normal. Ketika tidak normal, bolak-balik tarawih niku tidak normal. Nduk Jawa. Bolak-balik tarawih niku tidak normal nduk Jawa. Kita nek baca bacaan segitu, imam niku sudah bangun dari sujud. Duduk di antara dua sujud. Imam sudah kondisinya, imam sudah seperti itu. Bahkan bisa-bisa nek imam sing luwih cepet meneh, kita menyelesaikan bacaan doa setelah iktidal, doa iktidal, itu imam sudah sujud 2 kali. Jangan sampai imam bangun dari sujud yang kedua. Ya. Dan terus pripun bagaimana sikap kita? Ya kita memperpendek bacaan kita. Sami Allahu liman hamidah, meneng Rabbana walakal hamd. Sudah. Cukup kita ikut sujud, karena memang niki nopo kondisinya adalah kondisi yang tidak biasa, kondisi yang tidak biasa.
Niku namanya kita iktidal. Iktidal kita meluruskan geger sak mampune. Tangan sudah posisi tangan sudah tidak satu arah, tidak satu ya wis ora ndok dengkul kira. Kemudian kita iktidal sambil bertumak ninah kira. Rukun yang selanjutnya adalah sujud beserta tumak ninah. Posisi sujud sujud itu terkadang Kanjeng Nabi niku mencontohkan macam-macam. Terkadang ketika sujud niku orang ada yang menurunkan, menempelkan dengkul dulu ya, dengkul dulu ditempelkan ndok tanah, kemudian baru tangan. Iku biasanya ciri-cirine bocah sing isih nom. Sing isih nom, nek wong wis tuwa kon ngono repot. Perjuangan. Lah nek wong sing wis ora kuat, otomatis itu yang turun pertama kali bukan dengkul tetapi tangan gitu. Bukan dengkul yang turun tapi tangan yang turun. Dan itu Kanjeng Nabi juga sering mempraktekkan seperti itu. Artinya niki bisa dibuktikan jarine imam iki sikile dengkule dhisik sing medun, jarine imam iki tangane dhisik sing medun. Artinya kondisional, artinya ketika kita mampu dengkule sehat, balunge isih kuat, iya dengkul dhisik yang kita turunkan. Tetapi ketika kita tidak mampu itu, embuh krana bar tiba dengkule dislokasi misalnya, embuh krana pancen kena rematik, embuh krana pancen wis tuwek kira. Arep ngedunake dengkul dhisik. Wow, perjuangan luar biasa kira. Kadang-kadang gembor dhisik lagi iso. Nek gembor dhisik malah batal salate kira. Malah batal salate. Makanya ketika turun dari sujud itu ada beberapa versi. Ada beberapa versi memang. Ada versi lutut dulu, ada versi tangan dulu. Tetapi versi yang salah adalah ketika apa iki jenenge? Hasta. Ya, hasta ya. Niki lho, dari sini sampai sini apa jenenge? Hasta. Apa ayo? Arti jenenge ini kan. Napa nggak? Tangan kan dari sini sampai sini. Ini dari sikut sampai separuh tok kok. Lengan ini, kira? Lengan kan dure. Dari siku sampai ini. Dari pergelangan tangan sampai siku. Ya, pergelangan tangan sampai siku. Apa sih ini? Gini ku. Hasta, kira. Ya, yang tidak boleh, yang perlu, bukan tidak boleh, yang harus kita hindarkan. Yang harus kita hindarkan adalah ketika kita sujud meletakkan hasta lurus dengan tanah. Nah, iku mulake Kanjeng Nabi mengibaratkan ojo kaya unta. Nah, unta nek lagi deprok niku sikile didekake ngeten. Utawa kirek nggih ngoten. Kirek kucing niku nek lagi deprok ya sikile ngarep niku diselehake. Nggih. Disalahake tapi sebelah kene ngadeg kira sebelah kene ngadeg. Nek dene tibone iku pertama kali nek isih kuat ya dengkul dhisik. Nek isih kuat kira nek isih kuat dengkul dhisik. Tapi nek wis rapati ya kuat kira ya gelem ora gelem ya tangan dulu. Tangan sing bagani dhisik. Walaupun seperti itu dua-duanya diusahakan hasta iki di atas tanah. Hasta tidak menempel ke tanah. Kalau saya diibaratake Kanjeng Nabi kaya unta, kaya unta nalikane linggih. Nah, itu juga seperti itu. Terus niku adalah posisi ketika kita sujud. Sujud dalam sholat itu ada dua. Ya, ada sujud pertama dan ada sujud kedua. Di antara sujud pertama dan sujud kedua itu ada namanya duduk
di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Hati-hati ngeten iki kira. Kayak sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali. Niku dibutuhkan napa nggih? Harus ada awak niki tidak bergerak terus. Kudu set meneng, set meneng, set meneng, set meneng gitu loh. Harus ada menenge, harus diselai dengan meneng, meneng, meneng. Nah, meneng niku kira-kira kita mampu membacakan subhanallah. Sujud nggih ngoten, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sempurnanya 3 kali. Sempurnanya 3 kali. Nek salat tarawih 3 kali imam wis nduk dhuwur, ngadeg imam. Kene ngoyak ping 3 karena ketika kita ngoyak sempurna tetapi kita kehilangan rukun, ya repot. Mending kita ora usah ngoyak menjadi sempurna tetapi kita tidak tertinggal jauh dari imam. Kita tidak tertinggal jauh dari imam. Ketika kita sujud ya. Ketika kita sujud ada beberapa anggota badan yang harus kita tempelkan, harus kita kenakan ke bumi. Antara lain adalah bathuk, antara lain bathuk, terus epek-epek, terus dengkul, terus ujung jari napa niki lho, ujung jari kaki. Itu adalah anggota-anggota badan yang kita tempelkan ke tanah ketika kita sujud. Ketika kita sujud di antara duduk di antara dua sujud. Kemudian pas sujud belalah rambutnya ngadangi bathuk disebut itu. Nah, okay. Sujud itu definisinya sujud itu menempelkan tidak semua bathuk, sebagian, menempelkan sebagian jabhah, sebagian bathuk. Artosipun tidak dong terus semua bathuk ini harus kita tempelkan, enggak. Misalnya diperban ini sono kene nih, kira sing mrene kan iki ono. Nah niku boleh, tetapi ketika ketutupan rambut iku artosipun apa? Jenenge rambut niku kan apa ya? Kadang-kadang niku nglawir kan nduk ngarep kene kira. Lah rambut itu termasuk penghalang kita untuk bersujud. Penghalang kita untuk bersujud. Mulake dhisik niku wong nek marai nganggo baldu niku ya sanjen kudu apa rambutnya niku harus masuk nduk nggon baldu. Nah, nek rambutnya ana siji sing nglawir ya swengeni temenan. Padahal ketika rambut mau siji sithik itu nglawir enggak masalah sebetulnya. Enggak masalah karena sebagian besarnya wis nempel. Sebagian besarnya kan wis nempel. Lah nek poni iku kan rambut pirang-pirang, ora mau angger rambut siji, rambut mau sak selintir. Nah, nek rambut mau sak selintir sih enggak masalah. Bisa dihindari seperti itu, kira. Nggih. Kadang ngangge apa lagi? Sorban. Apa? Lah itu kan sorban itu kan berarti sorban itu kan tidak termasuk bagian dari tanah. Orang anggon dasaran ngene kan ketika kita berdiri lagi ya sorbannya melu berdiri kan. Kadang kan tememplek to kadang pas sujud kan ngeten katut. Tidak. Mending kan didekkan. Oh nggih mau anggur selempang ngoten kira. Ya kadang-kadang iku nek nggo sujud iku anjen rada nglembreh kira. Ngelembreh sehingga ketika kita sujud itu terkadang bathuk kita ini kita sujud dengan lembrehane niku malah ketutupan. Nah, siang ini bathuk niki harus bertemu langsung dengan tanah karena filosofi sujud niku luar biasa. Kenapa? Makanya nun sewu niki menyimpang sithik. Sujud itu sebetulnya tidak boleh dilakukan di luar sholat.
Ya, di luar salat. Mbuh iku kecuali sujud syukur boleh, terus sujud apa meneh? Sujud syukur, sujud sahwi. Sujud sahwi kan dalam salat, ya. Nah, terkadang kita niku melihat orang nek wong arep mulih iku lho, kenapa leren sujud dhisik? Nggih, ketika arep mulih berdonga kok leren, kenapa leren sujud meneh? Itu bukan bagian dari salat, itu tidak bagian dari salat. Ketika tidak bagian dari salat berarti dia tidak termasuk salat. Padahal ketika kita kita sujud di luar salat itu tidak diperbolehkan kecuali satu sujud syukur. Kecuali sujud syukur. Kalau sujud syukur diperbolehkan dengan lagi menang lomba lari misalkan tahopon kita sujud syukur. Tetapi ketika kita assalamualaikum imame wis donga kita wis melu amin. Setelah imam selesai donga kita donga sendiri pribadi. Setelah donga pribadi wis dosa pakai sawak apa usek nang kono karepmu. Donga niku arep mulih lho kok isih leren sujud apa iku? Syukur apa? Setiap kali bersolat ngono. Sujud apa iku? Jadi syukur terus. Nggih. Kalau diniati sujudnya untuk karena diberikan nafas gitu kan enggak apa-apa. Bersyukur masih kehidupan sujud syukur. Niku mboten sujud syukur. Mboten. Sujud syukur itu ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat yang nikmat bernafas maksudnya. Enggak. Lah iku kan nikmat harian. Ora sih. Nikmat. Durakan ya. Kenapa? Tapi ya. Kenapa ya? Selain motor itu kenapa? Pernah ngakoni kok motornya. Lah ya makanya hari ini kita tahu kenapa kok tidak boleh? Kenapa kok tidak boleh? Permasalahannya adalah ketika kita di luar salat. Niki filosofine sujud dalam salat nggih. Itu adalah ketika kita meletakkan bagian yang paling kita ajeni kepala, di mana kepala itu ada otak, ada kita berpikir itu ketika kita taruh di bagian bawah, bahkan lebih bawah daripada bokong, ketika kita sholat niku kan bokongnya kan mendhuwur kan, makanya bokong itu kudu diangkat. Niku adalah bukti penghambaan kita kepada Allah. Dan bukti penghambaan kita kepada Allah itu hanya ada secara fisik, hanya kita tujukan ketika kita sholat. Di luar sholat nek iso aja. Di luar sholat nek iso aja, kecuali pancen itu tadi ada namanya sujud syukur. Ada namanya sujud syukur. Sujud syukur kadang niku ten gon-gon niku maksudnya sak gon-gon niku piye maksudnya lomba nganu terus sepak bola sepak bola bal-balan ngoten niku haruskah kita sujud syukur ngoten kira sah napa lho sah ora niku mboten menjadi masalah kira Mas Edo cuman terkadang tempatnya tepat apa tidak ngono lho tempatnya tepat apa tidak ngono kadang nggih dereng wonten undu barang niku kan napa ndadosaken syarate napa mboten syarat. Apa sujud syukur niku kedah kagungan undu. Enggak, mboten. Untuk sujud syukur itu tidak harus kita punya wudu atau apa, tidak harus seperti itu. Artinya dimanapun kita boleh untuk bersujud syukur. Asal ya aja ndok panggonan yang tidak semestinya. Jenengan syukur dengan kula. Lapo. Sujud syukur nduk kula. Alhamdulillah aku ngeden iso metu. Terus sujud syukur ngono. Ya lucu meneh malahan tidak pada tempatnya Mas Edo. Tidak pada tempatnya niku kira. Kemudian sampun nggih niku sujud. Dados sujud tadi ada 7 anggota badan yang harus kita tempelkan ke tanah. Batuk, 2 epek-epek, 2 iki lho, lutut, 2
dua dengkul, kemudian dua ujung telapak kaki, ujung telapak kaki. Niki harus kita tempelkan, yang harus kita tempelkan. Adapun hidung, nah, hidung itu masih ada perbedaan pendapat. Tetapi lebih kuatnya hidung itu tidak termasuk anggota badan yang kita tempelkan ke tanah ketika kita sedang sujud. Terus ngoten nggih niku posisi sujud kita itu niki ndek wau napa hasta aja sampai nek bisa hasta tidak kita nglangsur nggih, nglangsur bener nglangsur. Kita luruskan ke napa tanah. Ya ngeten iki lho, ya. Ngeten iki lho. Terkadang seseorang itu bisa sholat, orang bisa sholat itu terkadang itu hanya melihat, kira hanya melihat orang lain sholat karena seringnya kita melihat orang lain sholat. Kita bisa sholat sendirian, bahkan bacaan-bacaannya kita bisa, cuman kita bisanya lewat lantaran melihat. Karena lewat lantaran melihat itu bagaimana yang kita lihat. Nek umpamane yang kita lihat niku sujudnya bener, ya kita sujud bener. Tetapi yang kita lihat itu kok tidak bener, ya sujud kita tidak bener. Ya sujud kita akan tidak bener. Makanya kenapa kita perlu mempunyai pengetahuan, kita perlu duweni ilmu untuk itu. Jadi tidak hanya cukup bocah cilik dijak ring masjid, ora usah diwarai kok suwe-suwe gedhe gak iso-iso. Ora? Jawabe kan ngono kan? Kenapa? Ora usah diwarai salat, anggur dijak lunga ring masjid engko suwe-suwe 2 tahun ngono lho, anggur sering dijak ring masjid engko ora apal-apal dhewe. Engko ora iso-iso dhewe. Wong delok wong pirang-pirang do melakukan seperti itu. Padahal yang didelok iku belum tentu benar. Yang didelok belum tentu benar. Aja-aja ndek ndeloke iku wong sing senengane glangsur. Ya dia akan melakukan seperti itu. Ya dia akan melakukan seperti itu. Jenenge bocah wis kadung terpatri. Ngono iku engko sinawur ya ngono meneh. Wancen pertamane niku isane lewat seperti itu. Terkadang kita belajar pun ya baleni ngono meneh. Kemudian yang setelah duduk di antara 2 sujud beserta tumak ninah. Dan yang terakhir, nah niki yang kadang-kadang kalau niku sering orang salah. Wal julusul akhir wa tasahudu fihi. Duduk terakhir beserta membaca syahadat. Beserta membaca syahadat, terus kemudian wassalatu ala nabi. Duduk itu namanya duduk tasahud. Ana tahiyat awal itu jenenge duduk apa? Tawaruk ya. Ya, jadi duduk di antara 2 sujud itu ada tahiyat, itu ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, duduk di tahiyat awal dan tahiyat akhir ini ada namanya sendiri. Ketika di tahiyat awal, kalau panjenengan sedaya nek umpamane di luar Indonesia, tahiyat awalmu kowe ngelekke wong, kowe ora tahiyat awal. Tahiyat awal niku apa? Mesti nanti orang akan bilang seperti itu karena itu bukan bahasa mereka. Itu bahasa kita, tahiyat awal, tahiyat akhir, itu bahasane wong Jawa. Itu adalah ungkapan yang gampang yang dibiasakan oleh wong-wong Jawa. Di luar wong Jawa mungkin tidak akan menyebut tahiyat awal, mungkin tidak akan menyebut tahiyat akhir. Mereka akan menyebutnya apa? Duduk tawaruk utawa duduk tasahud. Duduk tawaruk niku napa? Duduk tawaruk itu duduk meletakkan warokun itu bokong, duduk meletakkan bokong di atas kaki. Alias dalam bahasa kita tahiyat awal. Nah, kira itu bahasane wong Jawa lho, tahiyat awal itu bahasane wong Jawa. Bukan bahasa ulama-ulama biasa. Ulama-ulama biasa menyebutkan adalah duduk tawaruk. Dan yang terakhir
adalah duduk tasahud. Apa duduk tasahud niku? Duduk tasahud iku bahasa kita adalah tahiyat akhir. Nah, duduk tawaruk tahiyat awal itu tidak merupakan rukun dari sholat. Tidak loh guys. Duduk tahiyat awal itu tidak merupakan rukun dari sholat. Makanya ketika kita sholat duhur berrokaat kedua, kok ternyata kita tidak tawaruk, tidak apa? Tahiyat awal, kok bablas, kelalen. Lho aku mendek ngadeg iku tahiyat loro, yo wis ora masalah. Karena itu dia tidak menjadi rukun. Makanya selamat nek terimane ora tahiyat awal. Ketika tidak tahiyat awal tidak menjadikan sholat kita batal, tidak menjadikan sholat kita batal. Cuman sebagian ulama merekomendasikan nek kowe ora tahiyatul awal karena itu adalah sunat hayat, maka sebaiknya sebelum kamu assalamualaikum, sebelum kamu melakukan salam, sujudlah terlebih dahulu. Nah, iki entuk sujud yang kedua ini entuk. Sujud dalam sholat namanya sujud sahwi, sujud karena lupa nopo? Lupa tahiyat awal. Lupa tahiyat awal. Padahal kalau seandainya nggak sholat gimana? Utawa kita tahiyat kemudian kunut itu misalnya kita tidak kunut, kemudian kita nopo? Sujud apa? Sujud sahwi. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sujud sahwi. Rukun yang ke-12 adalah washolatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ketika duduk tasahud. Ketika duduk tasahud itu kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu termasuk bagian dari rukunnya sholat. Dan yang ke-13 rukunnya sholat yang terakhir adalah taslim, membaca salam. Salam yang wajib itu adalah yang pertama kali, assalamualaikum warahmatullah. Terus yang kedua kita tidak aku pisan tok bariku bablas, enggak masalah. Karena yang wajib itu adalah yang menjadi rukun itu adalah salam yang pertama. Salam yang kedua itu salam yang kedua itu adalah sunat. Umpamane kayak wis kudu ngentut banget iki. Wis ditahan-tahan wae ni, wis ditahan assalamualaikum. Lagi assalamualaikum wis mak dut ngono. Belum assalamualaikum yang kedua. Batalkah? Boten. Karena kita sudah selesai sholat. Sekalipun kita belum salam yang kedua, tidak akan menjadi masalah, ya, tidak menjadi masalah. Jadi alhasil menyikapi rukun sholat ini, ketika kita sikapi, kita ketemukan, ketika kita temukan dengan kondisi kita ketika kita melakukan sholat tarawih, ketika kita mengamalkan sesuai dengan yang kesempurnaan ini. Angel niku artinya kita akan keteteran ketika ikut imam tarawih. Utamane nek umpamane imam tarawih ini ki senengane gebut. Senengane gebut banget. Wage amin bismillahirrahmanirrahim salamun qaulam mir-rabbir rahim wamtazil yauma ayyuhal mujrimun Allahu akbar. Lagi padahal aku membaca balik ar-rahmanir rahim dhek wis rukuk. Repot nek wis ngene iki. Ayo napa ora cepet-cepet ngoten niku nun sewu dari segi hukum fikih ngoten niku pripun mesti salat sik. Mboten masalah. Karena nopo wong sing salate cepet niki adalah harusnya nggih mereka yang tahu nopo tahu selai
seberapa lama saya harus sujud, seberapa lama saya harus rukuk, seberapa lama saya harus iktidal. Lah itu biasanya sudah tahu. Lah repot nek ora ngerti tapi mraktekake salat cepet. Tulplas ngono iku. Lah ada rukun yang namanya tumak ninah, itu terlewatkan. Ketika tumak ninah terlewatkan berarti ada rukun salat yang tertinggal. Wis kadung jenengan kesel. Ya jengkulat-jengkulit tok. Wis kadung iya entuk kesel tok. Nah niku makanya ada beberapa yang harus kita lakukan secara sempurna, ada beberapa yang harus kita tinggal. Napa sing kita tinggal? Yang kita tinggal misalkan membaca napa dek wau ketika kita rukuk nggih, ketika kita rukuk harusnya sempurnanya kita membaca 3 kali. Karena kondisional seperti itu, maka kita cukup membaca 1 kali. Ketika kita sujud juga kita cukup membaca 1 kali entok. Atau ketika kita rukuk, ketika kita iktidal, yuk kita bisa kita ringkes Rabbana walakal hamd. Ora usah jenengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Imame wis meh salam, repot. Repot imame wis meh salam malahan. Iki napa ingkang makmum masbuk niku tertinggal niku Ustaz. Niku kadang niku pas ketinggalan imam pun sujud lah kan piyambake pun ketinggalan lah piyambake niku ngenteni engko lek wis mboten langsung sujud niku sayane pripun Ustaz? Nggih. Ketika panjenengan sudah siap untuk melakukan sholat, kok kita menjumpai imam bangun dari rukuk misalkan, utawa ketika imam sujud misalkan, ya sebisa mungkin kita langsung nyusul. Walaupun sujudnya sudah sujud kedua, walaupun sujudnya sudah sujud kedua, kita nyusul, tetapi bilangan kita tidak dapat rakaat itu karena kita tidak rukuk. Batasnya kapan kita mendapatkan membersamai imam? Ketika imam rukuk, kita rukuk. Nah, itu berarti kita sudah mendapatkan rukuk. Ketika kita mendapatkan rukuknya imam, berarti di rakaat itu kita ikut makmum. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan rukuknya imam, bukan berarti kita ngenteni imam rukuk tetapi kita langsung menyusul imam, kemudian ketika imam salam kita nambah 1 rakaat lagi. Kita menambahkan 1 rakaat lagi. Ngoten Mas Edo, dados yang sering terjadi sing kula panjenengan sedaya sering saksikan niku adalah 1, setelah imam niku berdoa, kita sudah ikut amin. Imam sudah selesai berdoa, kemudian biasanya kita berdoa untuk diri kita sendiri utawa keluarga kita. Setelah kita selesai berdoa, yang sering kita jumpai wong sing berdoa niku sujud meneh. Padahal tidak seharusnya dia sujud lagi karena sholatnya sudah selesai. Karena sholatnya sudah selesai. Lah terus pripun? Apike ya wis langsung mulih. Langsung mulih. Nah, tidak perlu kita harus sujud lagi nggih. Ngopo aku? Syukur. Ora kok harian syukur. Jadi kebiasaan. Tapi iku ora sujud syukur. Ya sujud apa biyen sinapa ngendi biyen ya? Lah ora ngerti. Kulo ngoten soalé ta, piye lho iki ya. Akeh tapi. Nggih, nah niku. Bar donga terang mantep ya sujud terus. Tapi kita enak tenang gitu. Nyaman lho mesti ra masuk. Mubah. Tapi jenengan saniki minimal kita tuh saya sebetulnya nggak boleh sujud itu. Minimal kita sudah sebenarnya saya enggak. Sekarang kemarin kan enggak tahu. Saya ternyata saya tidak boleh sujud seperti itu karena itu adalah sujud di luar sholat. Ke PPT kita boleh sujud itu ya memang di sholat itu. Di luar sholat
tidak usah sujud, kecuali sujud syukur kira. Kecuali sujud sahwi pun di dalam sholat. Napa Al-Qur'an niku wonten nggih, Ustaz? Bacaan ingkang as-sajdah niku. Ya, sajdah nggih itu ada 4 tempat gitu ya. 4 takbir apa sih? Iya. Itu juga di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Di luar sholat juga iya, disunahkan di luar sholat. Sujud sajdah niku.